Nabi melihat ada orang yang dikasih daging sudah direbus, daging yang baik, di sampingnya itu ada daging busuk, tidak direbus, bernanah dan berulat. Dia suruh pilih, mana kau pilih? Dia pilih daging mentah yang busuk lalu dia makan. Nabi bertanya, ya Jibril, siapa itu? Bodoh sekali, dikasih masakan yang baik justru yang rusak dia pilih. Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka berselingkuh, yang suka berzinah. Bapak-bapak sudah dikasih istri yang halal, namanya sawah pak, bapak punya sawah, hak garap ada sama bapak. Mau dicangkul boleh, cangkul dari depan boleh, cangkul dari samping boleh, cangkul sambil mundur boleh, yang penting jangan cangkul sawahnya orang. Allah sudah kasih kita sawah yang halal, kita pergi cari sawah yang tidak halal. Nah ini yang suka selingkuh. Kami toje turane makoro pak, sudah dikasih istri, waktunya dulu mau naik jabatan, istrinya setengah mati datang ke rumahnya Pak Bupati, sekalinya dapat jabatan langsung jelek dia istrinya. Ada juga suami begini nih, padahal sudah dikasih yang halal. Dengar baik-baik yang suka selingkuh ini, ada penegasan buku saya baca, satu kali selingkuh hancur amalnya 40 tahun. Nah dia 2 kali 1 bulan ke Makassar selingkuh. Alasan rapat ternyata pergi merapat. Ini yang begini nih pak. Tapi jantung salahkan suami tak kalau selingkuh ibu. Barangkali juga suaminya pelayanannya kelas ekonomi, suaminya eselon, suaminya tawa golongan 4, baru dia pelayanannya kelas ekonomi. Nah, tentu haruslah saling memahami supaya rumah tangga kita agak lebih bagus. Nah ibu bapak yang saya muliakan, sebenarnya banyak yang dilihat oleh Nabi tapi keterbatasan waktu. Akhirnya sampailah Nabi di Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa Nabi menuju ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis naiklah Nabi ke langit pertama. Di langit pertama Nabi ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ini manusia pertama diciptakan oleh Allah, melakukan pelanggaran di sorga lalu diusir dari sorga. Apa pelanggarannya? Makan buah khuldi. Ketika makan buah khuldi, Allah lemparkan dia. Allah katakan, Adam, kau keluar kau dari sorga. Dilemparlah Adam turun ke muka bumi, yaitu jatuh di Irak. Dulu belum Irak namanya, tapi sekarang namanya Irak. Hawa pun dilempar turun ke dunia. Hawa, gara-gara kamu suamimu tergoda, kau turun keluar dari surga. Dilemparlah Hawa turun ke dunia. Hawa jatuh di India. Satu di Irak, satu di India. 200 tahun baku cari. Selama 200 tahun saling mencari, ketemu di Saudi Arabia sekarang, yaitu tepatnya di Jabal Rahmah, Tugu Kasih Sayang. Kalau bapak ibu pergi ke tanah suci, yang banyak minta jodoh di situ. Ini rusak akidahnya orang begini pak. Pergi umroh, pergi tanah suci, dia ketemu dengan Jabal Rahmah yang Tugu itu, dia tulis namanya Bedu Becce Lope. Dia minta jodoh di situ. Kalau mau minta jodoh, jangan di Jabal Rahmah, di dalam Masjidil Haram, terutama di Multazam. Multazam di situ doa mustajab. Nah, naik ke langit kedua, Nabi ketemu dengan Nabi Yahya dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini dokter. Nabi Isa ini Allah berikan mukjizat bisa menghidupkan orang mati. Tentu dengan izin Allah. Bahkan bisa mengobati penyakit kusta. Itu pak, Nabi diberi mukjizat berdasarkan tantangannya pada zaman itu. Karena pada zaman Nabi Isa alaihissalam orang mengagungkan kedokteran, maka Allah berikan mukjizat Nabi Isa pandai mengobati orang sakit kusta. Naik ke langit ketiga, Nabi ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, manusia paling gagah di dunia. Naik ke langit keempat, Nabi ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam, manusia yang pernah 2 kali mati. Naik langit kelima, Nabi ketemu dengan Nabi Harun alaihissalam,
sepupu satu kalinya Nabi Musa melawan Fir'aun laknatullah alaih. Naik ke langit ke-6, ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ini Pak, manusia terkuat di dunia. Bagaimana kuatnya Nabi Musa? Itu ada buku saya baca. Nabi Musa kalau dia kunci badannya, tembus itu bulu-bulu di bajunya. Dia kunci lagi badannya, tak lempar itu songkok. Kalau dia berkelahi Pak, belum sampai tinjunya, jatuh itu orang. Namanya ini ilmunya karatedo, karate campur doti. Naik langit ke-7, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Manusia yang pernah dibakar dalam api, justru kedinginan dalam api. Ada dia baca itu ayat, kuni api, dingin kau selamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada bapak-bapak dia baca ini ayat. Begitu dia baca, ada tes kulitnya di atas kompor gas. Hangus. Datang sama saya, Ustaz balik-baliki. Kenapa saya baca ini ayat saya hangus kulitku? Saya bilang bukan ayat yang salah, tapi bapak yang banyak bohongnya. Nabi Yusuf itu, Nabi Ibrahim itu Pak sekali saja bohong seumur hidupnya. Lalu dari langit ke-7, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha, Nabi mencium bau yang sangat harum. Nabi bertanya, ya Jibril, siapa gerangan bau itu? Apa baunya para nabi? Bukan. Baunya para rasul? Bukan. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itulah baunya Masyitah, tukang sisirnya Fir'aun laknatullah alaih, yang digoreng hidup-hidup satu keluarga karena mempertahankan dua kalimat syahadat. Lalu Nabi melanjutkan lagi perjalanannya. Mustawa. Di Mustawa Nabi melihat ada orang duduk di sampingnya arasnya Allah. Aras itu singgasananya Allah. Di samping arasnya Allah duduk seorang manusia, harum dan mengeluarkan cahaya badannya. Maka si bauna mengeluarkan cahaya badannya. Nabi geleng kepala, ya Jibril, siapa gerangan dia? Apa dia arwah para nabi? Bukan. Arwah para rasul? Bukan. Orang mati syahid? Bukan. Itulah umatmu yang suka rajin berjamaah di masjid. Ini mana nih Pak nak kena? Rajinnya mak bere jamaah.